Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak berharap kabar kalian di rumah baik-baik saja. Selalu jaga kesehatan dan selalu patuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Di pertemuan siang hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang mengenal sistem etika dalam berbicara. Mengenal sistem etika dalam berbicara, layanan ini sudah Bapak kirim di pertemuan yang ke-10. Di pertemuan siang hari ini, Bapak akan menjelaskannya bagaimana mengenal sistem etika dalam berbicara. Dalam suatu pergaulan, etika berbicara itu penting, tidak boleh asal bicara. Semakin tinggi tingkat pendidikan dan sosial seseorang, biasanya semakin tinggi pula etikanya dalam berbicara. Sekarang bagaimana etika berbicara dengan baik? Berikut merupakan etika berbicara yang baik. Satu, berbicara harus menatap lawan bicara. Yang harus Anda perhatikan ketika berbicara adalah konsentrasikan diri Anda sepenuhnya kepada lawan bicara. Jangan melihat ke arah lain sehingga membuat lawan bicara tersinggung. Menatap lawan bicara sungguh-sungguh, bukan mendelik atau melirik. Itu termasuk etika berbicara yang baik. Objek Anda adalah lawan bicara, bukan yang lain. Jangan tinggalkan etika ketika Anda sedang berkomunikasi dengan orang lain. Kita sendiri juga pasti tersinggung jika ada orang lain mengajak bicara, tiba-tiba memutar hidungnya ke tempat lain. Mau menanggapi bicaranya saja sebenarnya sudah harus disyukuri, jangan malah berpindah hati. Bicara itu hanya dengan mulut, tetapi juga dengan hati dan seluruh tubuh kita, kecuali kalau kita berbicara melalui telepon. Ketika berbicara, usahakan seluruh gerak tubuh kita mengarah ke lawan bicara, sehingga kita tahu bagaimana reaksi lawan bicara ketika membalas apa yang kita ucapkan. Kalau pandangan kita beralih ke tempat lain, kita tahu apakah lawan bicara tulus dengan ucapannya atau tidak. Bisa jadi lawan bicara bilang setuju, tetapi mimik wajahnya dan kita tahu karena pandangan kita tidak tertuju kepadanya. Pada saat berbicara, semestinya kita sudah mempersiapkan mental kita sepenuhnya, karena yang kita hadapi adalah manusia yang mempunyai perasaan, bisa senang dan susah, bisa tersinggung dan marah-marah. Oleh sebab itu, baik itu mimik maupun mata, kita harus menampakkan wajah yang bersahabat dan sungguh-sungguh. Oke, sekarang yang nomor 2 adalah suara harus terdengar jelas. Di samping kita harus menatap lawan bicara, yang tak kalah pentingnya adalah menata suara kita agar lawan bicara dapat menangkap dengan jelas apa yang sedang kita bicarakan. Tidak boleh terlalu terburu-buru dan jangan terlalu pelan. Usahakan suara yang keluar bisa terdengar dengan jelas agar lawan bicara dapat terdengar apa yang kita ucapkan. Karena kondisi tertentu, seringkali kita tidak dapat mengontrol suara kita, sehingga terjadi terlalu cepat atau pelan. Lawan bicara merasa perlu menegaskan kembali dengan bertanya balik, atau karena tidak ingin didengar orang lain. Kita berusaha merendahkan intonasi suara sehingga di telinga lawan bicara terdengar seperti desis ular. Kedua-duanya bukan cara yang efektif dalam berbicara. Berbicara dengan pelan tapi jelas terdengar. Tidak perlu terlalu keras, tidak perlu terlalu lemah. Yang perlu kita perhatikan pula adalah tingkat emosional kita. Bicaralah ketika emosi kita sedang tidak konsentrasi, misalnya kalau kita sedang marah atau sedih. Usahakan agar kemarahan atau kesedihan tersebut tidak terlihat oleh lawan bicara. Percuma saja kita bicara terburu-buru sampai nafas kita tersengal-sengal. Lawan bicara susah mengerti atau terlalu lembut seperti orang yang sedang dirundung derita berkepanjangan, sehingga hanya terdengar seperti rintihan yang menyayat hati. Oleh karena itu, hindarilah berbicara terburu-buru atau terlalu pelan. Sebab dalam kondisi berbicara seperti itu sulit untuk meminta respon yang objektif dari lawan bicara. Di samping tidak efektif, bicara yang kurang terdengar dengan jelas di telinga lawan bicara kadang-kadang menimbulkan kejanggalan bagi lawan bicara. Maunya ingin cepat-cepat selesai, tetapi malah menimbulkan persoalan baru yang tidak selesai-selesai. Tentunya ini akan merugikan diri kita sendiri. Sekarang yang nomor 3 adalah gunakanlah tata bahasa yang baik dan benar. Bahasa dapat menunjukkan kualitas kepribadian dan latar belakang seseorang. Bahasa pegawai kantor misalnya jelas berbeda dengan orang berjualan di pasar. Salah satu unsur bedanya adalah terdapat dalam pemakaian tata bahasa yang digunakan. Bahasa pegawai orang kantor biasanya jelas lebih punya etika daripada orang pasar. Bahasa anak gaul berbeda dengan bahasa nikmat atau keraton. Sebelum berbicara, sebaiknya kata-kata diatur terlebih dahulu. Jangan sampai di tengah kalimat tiba-tiba putus karena kita tidak tahu apa yang akan kita bicarakan. Dan tentunya tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar, apalagi yang menyinggung hati lawan bicara. Kita harus mengetahui mana subjek, mana predikat,
objek, dan keterangan dalam sebuah kalimat. Kita harus tahu pula bagaimana menempatkan perangkat kalimat dalam tempat yang benar. Jangan sampai kita bingung dengan kalimat yang kita ucapkan sendiri. Umpamanya dengan membolak-balik kedudukan subjek, predikat, dan objek sehingga menjadi kalimat yang tidak beraturan. Sekarang nomor 4, jangan menggunakan nada suara yang tinggi. Saya ambil contoh saja seperti citra pegawai kantor. Citra pegawai kantor adalah citra kesopanan, artinya orang yang lain melihat pegawai kantor sebagai orang yang tahu etika, punya tata krama dan santun dalam segala tindak tanduknya. Sikap dan perilakunya mencerminkan orang yang berpendidikan. Kesan tersebut akan semakin membekas ketika kita sedang berbicara. Dari pembicaraan itu orang lain akan dapat menilai apakah kita seorang pegawai kantor atau bukan. Gaya bicara, intonasi yang dipakai, dan tata bahasa jelas berpengaruh besar di tengah pendengar. Sebagai pegawai kantor, sebaiknya kita berbicara dengan kalimat yang jelas dan intonasinya yang sedang-sedang saja, tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu rendah. Tunjukkan kesan bahwa kita bisa mengontrol intonasi dengan baik. Pakailah nada suara yang datar-datar saja sehingga setiap orang dapat mendengarnya dengan baik. Kalau terlalu tinggi, dikhawatirkan tidak semua pendengarnya dapat mendengar dengan baik. Apalagi jika kita ditunjuk sebagai pembicara. Nada suara harus benar-benar dijaga, sebab pendengar dalam sebuah forum baik ceramah maupun diskusi cenderung beragam. Jika nada suara terlalu tinggi, kita akan cepat letih. Orang yang tidak mungkin sanggup berteriak selama 1 jam terus menerus. Apa yang kita bicarakan sebaiknya dapat kita nikmati dan jangan malah menjadi beban. Di samping itu, kurang beretika rasanya kalau kita berbicara dengan nada suara yang tinggi, kecuali jika kita sedang membakar semangat para anak-anak muda untuk terjun ke medan perang. Dalam suatu yang biasa, aman, dan tidak darurat, sebaiknya nada suara kita tidak terlalu tinggi. Oke, sekarang yang nomor 5 adalah pembicaraan mudah dimengerti. Tujuan utama pembicaraan adalah untuk membuat lawan bicara mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Oleh sebab itu, sebaiknya kita cukup toleran dengan para pendengar kita. Kita harus pandai-pandai memilih lawan bicara, sebab hal ini berkaitan dengan bahasa yang kita pakai. Jangan karena ingin dianggap sebagai pegawai kantor, kemana-mana kita selalu menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kita harus pandai menyesuaikan diri dengan kondisi dan latar belakang lawan bicara yang kita hadapi. Jangan terjebak oleh keinginan untuk menjaga image atau gengsi sehingga mengorbankan lawan bicara. Pakailah bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Tidak penting anggapan orang lain terhadap diri kita. Yang penting adalah orang lain mengerti terhadap apa yang sedang kita bicarakan. Biarkan orang lain menganggap diri kita bodoh dan seolah-olah pintar mereka, itu hak mereka. Sering kita mendengar ada orang berbicara dengan menggunakan bahasa yang tinggi, padahal pendengarnya hanya para pedagang yang tidak sempat mengikuti perkembangan zaman. Memang ia berhasil membangun kesan di tengah audiennya bahwa ia pembicara yang pandai. Tetapi ketika ditanyakan kepada mereka apakah mereka mengerti, mereka malah bingung. Kita semua pasti punya pengalaman yang sama ketika mengikuti khotbah Jumat. Ada khotib yang selama khotbahnya menggunakan bahasa Arab di tengah jamaah yang seluruhnya orang Indonesia. Yakinkah Anda bahwa jamaah mengerti isi khotbah tersebut? Tipsnya, sebelum mengajak bicara, ketahuilah dulu siswa atau siapa lawan bicaranya. Kalau memang lawan bicara lebih mudah mengerti dengan bahasa daerah, maka kita harus menyesuaikan diri. Dari bahasa di atas, semakin mengertilah kita bahwa ternyata berbicara itu semudah atau tak semudah yang kita bayangkan. Maksudnya, tetapi penulis juga tidak sedang mengarahkan pada suatu kesimpulan bahwa berbicara itu sukar. Singkatnya, sebagai pegawai kantor, kita harus tetap menjaga dengan baik etika kita dalam berbicara. Oke, seperti Anda ketahui bahwa sudah disebutkan di surat An-Nisa ayat 104, hendaknya pembicaraan selalu di dalam kebaikan. Hendaknya pembicaraan dengan suara yang dapat didengar. Jangan membicarakan sesuatu yang tidak berguna bagimu. Janganlah kamu membicarakan semua apa yang kamu dengar. Menghindari perdebatan dan saling membantah. Tenang dalam berbicara dan tidak tergesa-gesa. Menghindari perkataan jorok atau keji. Menghindari sikap memaksa diri dan banyak bicara di dalam berbicara. Menghindari perbuatan menggunjing atau gibah dan mengadu domba. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik dan tidak memotongnya. Jangan memonopoli dalam berbicara. Menghindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyakitkan perasaan dan tidak mencari-cari kesalahan pembicaraan orang lain. Menghindari sikap mengejek, memperolok-olok,
dan memandang rendah orang yang berbicara. Oke, sekarang kita lanjutkan di etika menelepon. Etika saat menelepon. Ternyata ini etika saat sedang menelepon seseorang. Ketika sedang menelepon seseorang, Anda harus memperhatikan etika menelepon yang baik dan benar. Jangan sampai Anda menyinggung perasaan orang yang Anda telepon hanya karena merupakan etika bertelepon dengan baik. Meskipun Anda tidak bermaksud menyinggung lawan bicara Anda. Sekarang begini etika menelepon seseorang dengan baik dan benar. 1. Katakan halo. Mengatakan halo adalah sebuah kewajiban dan etika dalam mengawali pembicaraan dalam telepon. Jangan patahkan etika yang satu ini. Yang nomor 2, jangan menanyakan siapa ini pada penerima telepon. Maksudnya, Anda yang menelepon, maka Anda pula yang harus mengatakan siapa Anda dan siapa Anda ingin bicara, atau dengan siapa Anda ingin bicara. Jangan malah melakukan hal sebaliknya. Nomor 3, sebutkan nama orang yang Anda telepon. Sebutkan nama orang yang Anda telepon. Jika Anda mengenal suara si penerima telepon, maka Anda dapat menyapanya dengan menyebutkan namanya. Hal ini membuat pembicaraan menjadi lebih santai dan tidak kaku. Selanjutnya, jangan berbicara keras-keras. Berbicara di telepon tidak perlu dengan nada yang tinggi dan suara yang keras. Berbicara dengan nada dan intonasi yang diperlukan dan sopan. Nomor 5, pikirkan apa yang akan Anda katakan sebelum menelepon. Sebelum menelepon, pastikan Anda mengetahui tujuan Anda menelepon. Jangan sampai Anda masih bingung apa yang ingin Anda lakukan setelah menelepon. Selanjutnya, jangan memotong saat lawan bicara Anda sedang bicara. Saat lawan bicara Anda sedang berbicara, dengarkan sampai ia selesai dan jangan memotong pembicaraannya. Hal ini merupakan etika dalam menelepon dengan baik. Oke. Selanjutnya, etika menelepon. Ceklah dengan baik nomor telepon yang akan Anda hubungi. Pilihlah waktu yang tepat untuk berhubungan via telepon. Jangan memperpanjang pembicaraan tanpa alasan. Hendaknya wanita tidak memperindah suara di saat berbicara atau di via telepon, dan tidak berbicara melantur dengan laki-laki. Itu bagi wanita. Oke. Selanjutnya, etika menelepon. Hendaknya menelepon memulai pembicaraannya dengan ucapan assalamualaikum atau salam. Tidak memakai telepon orang lain kecuali seizin pemiliknya, dan itu pun bila terpaksa. Tidak merekam pembicaraan lawan bicara kecuali izin darinya. Tidak menggunakan telepon untuk keperluan yang negatif. Sekarang renungkanlah. Oke, sekarang ada sedikit renungan atau refleksi. Ada cerita pendek, sebuah renungan. Bapak bacakan, pada saat jam istirahat, Andi dan Harun sedang bercakap-cakap di bawah pohon yang rindang. Kemudian Andi bercerita tentang sebuah konser musik yang baru saja dilaksanakan di alun-alun Pacitan. Andi bercerita panjang lebar dan tiada henti, tanpa menghiraukan Harun yang terbengang-bengong. Andi memborong semuanya pembicaraan dan memberi kesempatan pada Harun untuk sekedar menanggapinya. Sekarang refleksinya, bagaimanakah seharusnya Harun bersikap? Menurut Anda gimana? Sopankah jika Harun meninggalkan Andi yang masih dalam keadaan berbicara? Seharusnya Anda sudah bisa mengetahui jawabannya. Kita lanjutkan. Di cerita yang kedua, pada hari Minggu yang cerah, telepon Wahyu berdering. Belum sempat Wahyu berbicara halo, assalamualaikum, dari seberang terdengar suara seorang ibu yang membentak-bentak karena sepeda motornya terserempet. Wahyu kebingungan dan menegur secara halus. Maaf bu, mencari siapa? Si ibu menjawab bahwa mencari anak muda yang menyerempet sepeda motornya tadi malam dan meninggalkan nomor telepon 885883. Usut punya usut, ternyata si ibu keliru dalam memencet angka di telepon. Seharusnya 885833, sementara yang dipencet 885883. Sekarang refleksinya, apa yang seharusnya dilakukan oleh si penelepon? Dan apa benar tindakan Wahyu memotong pembicaraan ibu tadi dengan kata-kata di atas? Oke, itu sedikit cerita dan refleksi. Dan mungkin Anda juga sudah tahu apa jawabannya refleksi tersebut.
Oke, sekian dulu. Terima kasih. Bapak berharap semoga layanan bimbingan konseling yang Bapak hari ini sampaikan bisa menambah wawasan kalian tentang apa itu yang disebut dengan etika berbicara, menelepon, dan mengetahui pedoman cara hidup yang benar. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di pertemuan layanan bimbingan konseling selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.